Ketemu lagi dengan saya di Bimas Polda Jawa Timur dalam acara podcast Bimas On Air. Kita akan belajar banyak, kita akan mengenal lebih jauh tentang sosok atau profil sebuah desa unggulan di Kabupaten Bondowoso, yaitu Desa Sumber Kokap, Kecamatan Taman Kroco. Kenapa desa ini dikatakan unggulan? Karena Desa Sumber Kokap ini berhasil mewakili Kabupaten Bondowoso di dalam ajang Anugerah Patriot Jawi Wetan kedua tahun 2024 yang diselenggarakan atas kerjasama antara Ditbimas Polda Jawa Timur, kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga Kodam 5 Brawijaya yang didukung oleh Harian Disway dan juga para peneliti dan akademisi dari Universitas Airlangga. Nah, kali ini saya telah menghadirkan 3 pilar yang menjadi kunci mengapa Desa Sumber Kokap itu bisa mewakili Kabupaten Bondowoso dalam Anugerah Patriot Jawi Wetan atau APJW kedua tahun ini. Dan mereka akan berjuang untuk mendapatkan juara pertama di tingkat provinsi. Bersama saya tentu sudah hadir Kepala Desa, yaitu Pak Muklasin ST. Selamat datang Pak Kades. Sehat ya? Sehat. Luar biasa Pak Kades. Wajahnya sumringah ya, secerah sore hari di Bondowoso. Kemudian kita juga ada Babin Kamtibmas Desa Sumber Kokap, Bribka Heri Andriansyah. Pak Babin, sehat ya? Sehat. Luar biasa, makasih sudah hadir. Dan tentu tidak lengkap 3 pilar tanpa hadirnya sosok Babinsa kita, Bapak Serka Nurrohman. Pak Nurrohman, selamat datang Komandan. Selamat Luar datang. biasa. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Nah, mereka adalah 3 pilar Desa Sumber Kokap yang menjadi kunci mewakili Bondowoso di ajang Anugerah Patriot Jawi Wetan kedua tingkat provinsi. Mudah-mudahan dengan semangat dan sinergitas mereka, Bondowoso bisa keluar sebagai pemenangnya. Dan mereka yang menjadi pemenang di APJW di tingkat provinsi akan mewakili Polda Jawa Timur di ajang pemilihan lomba 3 pilar di dalam rangka Hari Bayangkara di tahun berikutnya, yaitu 1 Juli 2025 ya. Mudah-mudahan Bondowoso yang mewakili ya. Siap. Baik. Oke, kita akan coba mengenal lebih dalam dengan beliau-beliaunya. Baik, Pak Kades, Pak Muklasin. Sehat ya? Sehat. Oke, sudah berapa lama jadi Kades? Ini periode keberapa ini? Saya sudah yang kedua, 2 periode. 2 periode. Oke. Lalu bagaimana selanjutnya? Kalau sudah 2 periode masih semangat untuk lanjut atau bagaimana? Alhamdulillah. Sesuai dengan aturan bagaimana? Ya, alhamdulillah kalau saya masih dikasih kesempatan 1 kali lagi. Masih bisa? Masih siap? Siap. Oke. Karena arah tujuannya juga desa harus maju lah. Desa harus maju dan Pak Kades itu punya satu niat, hanya satu, memajukan desa. Ya. Luar siap, biasa. Ya. Ini Kades ideal ya, Kades idaman. Makasih. Kemudian Pak Kades asli orang sana? Saya Banyuwangi. Aslinya Banyuwangi. Banyuwangi, Genteng. Tapi Genteng ya, Genteng. tapi punya amanah di Sumber Kokap. Ya, siap. Baik, luar biasa. Kemudian selama menjabat Kades, kira-kira sudah berapa kejuaraan atau penilaian yang pernah Bapak ikuti? Ya. Termasuk yang ini? Ya, ada. Kalau yang di kabupaten terutama ya di kabupaten itu. Ya kalau yang paling saya banggakan ini tingkat provinsi ya? Iya, Bahkan ini ada potensi tingkat nasional di tahun depannya ya? Ya ini harapan begitu ya. Oke. Jadi saya sangat mengharap sekali ini. Baik. Terus sedikit tentang Sumber Kokap. Berapa jiwa dan berapa kakak di sana sekarang? Kalau kakak bisa
ke 976 kakak. 976 kakak ya. Ya. Jadi ya penduduknya kurang lebih bisa Hampir 3.000. 3.000-an ya. 3.000, ya. Luar biasa. Baik. Dari Sumber Kokap dari ibu kota Bondowoso itu jaraknya Jarak 8 kilo. 8 kilo. 8 kilo. Dan kira-kira apa yang terkenal dari Sumber Kokap ini gitu? Yang terkenal apa kira-kira? Kalau Sumber Kokap itu potensinya apa kalau petaninya ya buruh dan ternak ya. Buruh dan ternak. Ternak. Cuman kan yang saya duduki ini desa ini kan lahan kering, artinya tanda hujan. Oh, begitu ya. Nah, ini PR saya gini. Oke, baik, nanti kita akan coba dalami apa kiat-kiat seorang kades untuk merubah sebuah tantangan menjadi peluang ataupun keuntungan buat desanya. Baik, Pak Babin Kamtimas. Siap, Sudah berapa Komandan. tahun jadi Babin di sana? Jadi kami mohon izin Komandan, untuk menjabat di Desa Sumber Kokap, kami sudah 4 tahun berjalan Komandan. 4 tahun berjalan. Siap, Oke. tapi kami menjabat Babin Kamtimas sejak tahun 2009. 2009. Siap. Langsung di situ ya, Ada di 3 desa Komandan. 3 desa. Nggih, mohon izin pada tahun 2019 kami mewakili Desa Cindogo. Waktu itu mengikuti lomba di tingkat Polda Jatim, kami juara 2 Juara 2 2019. 2019. Nggih, Oke. 2020 tidak ada lomba Babin Kamtimas Komandan Oh, karena nggak ada. COVID Oke. Komandan. Ada lagi sekarang APJW. Nah, saat sekarang Ikut ada lagi, siap. Berarti kalau Pak Babin itu ada kejuaraan ikut, berarti memang Babinnya berprestasi. Siap. Terima kasih Luar Komandan. biasa. Siap, Mudah-mudahan dapat ya. siap Komandan. Oke. Mohon didukung Komandan. Oke, good. Kalau rumah di mana, Pak Babin? Kami tinggalnya di Curadami Komandan. Jauh dari Sumber Kokap? Sekitar 8 kilo juga Komandan. 8 kilo. Siap. Nggak ada kendala kah pada saat harus ke desa, kembali ke rumah, mungkin ke kantor, ke Polres, ke Polsek? Itu dengan jarak ada kendala nggak kira-kira? Alhamdulillah untuk saat ini tidak ada Komandan. Karena kami satu didukung kendaraan dinas. Ada kena dinas. Yang kedua kami didukung BBM dinas. Ada BBM dinas. Kami didukung Dukop Babin Kamtimas Komandan. Babin Siap. Kamtimas. Belum lagi alat kontrol dari kita ya. Siap. Ada Lex 11. Siap. kontrol kesana Nggih. kesini, ya Ada toh. Bos V2 Bos Komandan. V2 Siap. juga, ya toh. Siap. Pokoknya Babin di mana harus ada di tengah masyarakat. Siap. Jam berapapun masyarakat desa Sumber Kokap itu minta tolong, telepon Babin, Pak Babin harus dengan sukarela dan Siap, gembira Komandan. untuk masyarakatnya. Wah, luar Siap. biasa. Menjadi Babin Kamtimas itu mulia. Sekarang kita bergeser ke Pak Babinsa. Bapak orang mana, sudah berapa lama jadi pembina di sana? Izin kemudian menyampaikan untuk asli saya. Hmm. Nah, itu dari Yogyakarta. Oh, dari Asli. Yogyakarta. Cuma dapat istri orang Jember. Nah, kemudian kita penempatan di Kodim Bondowoso. Oke. Ya. Untuk perjalanan kurang lebih antara 70 kiloan. Dari dari Kediaman? ke Ke tempat kerja. Oke. Di Koramil. Tapi nggak masalah ya? Tidak masalah motor karena dinas. kita selalu semangati istri. Terus apa dari pimpinan kita selalu mendukung. Dukung. Iya. Jadi motor dinas ada, BBM juga dinas ada, dukungan juga operasional ada. Tapi yang paling penting adalah ininya. Siap, Kalau Komandan. ininya Siap. tidak menyala, Siap. ya nggak berjalan. Siap. Ikhlas. Ada sendirian di desanya. Iya. Ya toh? Putih, Bunda. Merah putih, sudah merah putih tegak lurus. Siap. Ya toh, luar biasa. Ya, itu kadang-kadang kita memang perlu menyadari ya bahwa 3 pilar ini bagus untuk membangun karakter masyarakat. Kalau Pak Kades dalam hal pelayanan, pembangunan, ya toh, kemudian pelayanan masyarakat, tapi ditambah dengan Babin Kamtimas dan Babinsa, maka masyarakat seharusnya bisa dapat ilmu baru, ilmu lainnya, ilmu tentang kewiraan, ilmu tentang kemandirian, disiplin, Bila- tanggung jawab, bela negara, Ya. semua, sehingga disitulah fungsi 3 pilar. Iya. Dalam anugerah Patriot Jawa Wetan yang dinilai itu bukan hanya seorang Babinsa semata. Oh, Babinsanya bagus, tegas, disiplin, ada terus kemana-mana, nggak hujan, nggak angin, pokoknya ada. Tapi cuman Babinsanya saja.
Babin Kaptipesnya absen, di telepon nggak ada, di telepon dimatikan. Kadesnya kadang datang kadang enggak, atau kadesnya saja yang aktif tapi dua pilar lainnya nggak pernah nongol. Nah ini tidak dinilai atau nilainya sangat kecil. Sumber Kokap bisa menjadi duta Bondowoso karena 3 pilarnya itu hadir semua. 3 pilarnya ready, tidak 3 pilarnya ada semua. Dan di dalam Anugerah Patriot Jawa Wetan kita adakan indikator dari sisi pelayanan publik, pembangunan, dari sisi pembinaan Kamtibmasnya, dari sisi ketahanan masyarakatnya, ketahanan negara, bela negaranya, dan bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakatnya. Percuma 3 pilarnya aktif, masyarakatnya di bawah disuruh jaga malam, ronda malam, nggak mau. Siap. Ya toh? Pak Kades woro-woro hari Jumat, kita bersihkan selokan, nggak ada yang mau keluar. Nah itu juga jelek. Nah mudah-mudahan Sumber Kokap ada semua indikator. Nah, termasuk nanti ada tambahan juga program pemerintah. Sejauh mana misalnya stunting di desa Sumber Kokap seperti apa? Kemiskinan, misalnya apa lagi? Ketahanan pangan. Nah, semua program-program pemerintah sejauh mana nyampe di desa. Itulah tujuan dari Anugerah Patriot Jawa Wetan. Nah, itu ya. Baik. Saya akan langsung ke yang krusial dari Sumber Kokap. Kira-kira apa yang membedakan? Ini boleh siapa aja yang menjawab ya. Apa yang membedakan Sumber Kokap dengan desa-desa lain di Bondowoso sehingga Sumber Kokap yang dipilih? Coba, monggo dari pandangan Pak Kades, nanti pandangan Pak Babin Kamtibmas, Pak Babin monggo. Apa yang membedakan nih? Oh, rupanya di sini ada ini, kita berhasil membuat ini menjadi ini. Mungkin gitu. Silakan, biar publik tahu. Ya. Pak Kades dulu. Oke, Pak Kades dulu mungkin. Silakan. Ya kalau kalau saya apa yang saya lakukan tuh ya semestinya sebagai seorang kepala desa ya itu ya. Jadi apa yang saya harapkan atau yang saya kerjakan itu yang sesuai dengan prosedur yang kita miliki atau pemerintah yang memberikan arahan-arahan atau prosedur itu, maka kami laksanakan. Tentunya kalau desa kami juga betul yang disampaikan tadi itu memang harus sesinergi dengan 3 pilar. Iya. Sehingga menciptakan suatu desa itu menjadi makmur, sejahtera dan aman. Warga merasa terayomi memang adanya 3 pilar ini. Melihat yang 3 pilarnya aja begitu kompak, solid, masyarakat juga terayomi mereka. Kayak seakan-akan punya bapak, punya pengaman, punya itu. Gitu ya? Tuh. Tapi sebagai kepala desa memang harus bisa menjiwai karakter warganya. Gitu ya. Yang awalnya bandel gini-gini, tapi enggak, sudah kita dalami karakternya, kita pakai teknik ini sehingga warga walaupun gotong royong kerja bakti itu sangat antusias. Didukung dengan 3 pilar ini. Jadi Pak Kades tuh sabarnya nauzubillah lah ya. Menghadapi masyarakat ini dicari ini ya ke sini. Iya. Terus kira-kira di desa itu ada potensi apa gitu ya, sehingga menjadikan nilai lebih Sumber Kokap. Misalnya ya di satu daerah, di tempat pembuangan air sampah. Rupanya sama 3 pilarnya dibangun menjadi produksi selanjutnya dari barang-barang bekas recycling gitu ya. Nah, misalnya itu keunggulannya. Apa nih di desa Sumber Kokap mungkin bisa dibantu Pak Babin Kamtibmas atau Pak Babinsa? Apa kira-kira? Jadi kami mohon izin Komandan, untuk desa Sumber Kokap ini dari sisi bidang inovasi, inovasi. Ini sangat luar biasa Komandan. Apa itu? Yang pertama ketika kami masuk ke desa Sumber Kokap adalah program Pak Kades ini sangat mendukung program nasional dalam bidang ketahanan pangan Komandan di tengah krisis pangan. Jadi beliau waktu itu kami berikan saran untuk membuka lahan kritis menjadi lahan produktif Komandan. Membuka lahan kritis menjadi produktif. Disebutkan oleh Pak Kades bahwa memang lahannya lebih banyak yang tadah hujan, kering. Nah, rupanya itu tantangan. Tapi diolah program ini oleh Pak Kades, didukung oleh 2 pilar yang lain. Bagaimana caranya kritis bisa menjadi produktif. Itu seperti apa? Nah, pertama kali yang kami usulkan kepada Pak Kades adalah pembukaan jalan Komandan.
sepanjang hampir 2 km. Pembukaan jalan. Jalan. Dari mana ke mana? Dari dari jalan desa menuju ke lahan lokasi yang dituju, Komandan. Jadi itu bukan jalan, langsung dibuka pakai bulldozer. Lahan kritis, lahan kering, tidak terurus. Biar gampang ngolahnya, salah satunya akses dulu. Akses dulu, Komandan. Itu jadi jalan apa itu? Menjadi jalan seluas mobil, Komandan. Jalan berdukuhan. Bukan jalan. Oh. Bukan jalan. Ini tanah terbengkalai. Berapa kilometer? 1,5 km sampai 2 km. Pakai sumber daya apa itu? Pakai bulldozer, Komandan. Di bulldozer. Lalu eskalator ya? Eskavator. Siap. Tapi bisa ya mendatangkan itu? Siap. Solarnya, apanya bisa? Siap, Pak Kades mampu, Komandan. Pakai Didi, Komandan. Pak Kades bisa ya? Siap. Diyakinkan oleh Pak Babinsa, Babinka Timas? Siap. Bisa Pak Kades? Siap. Bisa. Kenapa harus akses dulu? Mohon izin, Komandan, karena lahan ini sangat lebar, Komandan. Jadi saya mengusulkan yang harus digarap dulu adalah di titik tengah, Komandan. Jadi kita tuju di titik tengah tersebut kemudian dibor mata air, Komandan. Ada memang? Sudah dibangun mata air, Komandan. Itu berapa meter ke bawah? Ada? Ada 105. Tapi bisa ya? Bisa. Sudah keluar air, sudah gunakan dengan 10 hektar. 10 hektar lahan produktif. Satu titik. Dan lahan kritis itu berapa hektar tadi? 10 hektar, 10 hektar itu. Siap. Sudah terairi semua. Produktif, Komandan. Nah, itu tahun berapa merintis itu? Jalan, menggali sumur? 23 sekarang. 2023, Komandan. Itu mungkin Pak Kades berpikir ini lahan kok 10 hektar kok tidur, kok kritis ya toh. Hujan jarang. Kalau jumlah lahan keringnya itu ada 540 hektar. Tapi yang masih teratasi ada 10 hektar dengan satu titik pengeboran. Ini dulu. Ya, bertahap nih. Nah, oke. Akses dibuat. Siap. Dengan segala rupanya luar biasa ini kan. Nah, di sini 3 pilarnya. Itu masyarakat ikut dah. Masyarakat ikut dah. Kerja bakti, Komandan. Ikut. Lalu mendukung. Oke. Nah, jalan yang lebar minimal untuk 1 mobil. Siap. Bolak-balik itu gunanya mungkin untuk transportasi. Ya, untuk angkutan. Orangnya, kemudian untuk pertaniannya. Ya. Nah, 10 hektar itu dijadikan apa sekarang? Tanaman-tanaman, ada polowijo. Itu sudah ada terong, ada padi, jagung. Ada jagung. Terus bahkan ada padi, apa namanya itu? Sayur-sayuran. Ada. Itu daerahnya tinggi. Pegunungan, Komandan, dataran tinggi. Sejuk juga seperti seperti ini. Buncis masuk. Buncis masuk. Kubis gitu-gitu ada. Ini membantu ketahanan pangan. Akhirnya masuk ke ketahanan pangan. Siap. Terus Pak Babinsa dari Kodam kan ada ini. Siap. Bisa laporan, siap jenderal gitu. Siap. Kemarin juga ada program pompanisasi ketahanan pangan. Nah, itu kita wujudkan di situ bersama-sama 3 pilar. Kita gimana baiknya ini ada lahan yang bagus kok nggak di ini. Itu pas bor ada videonya nggak? Ada. Wah, keren sekali. Ada. Air. Siap. Jariah. Siap. Sampai kiamat ini. Luar biasa. Ini 3 orang ini luar biasa. 3 pilar, memikirkan masyarakatnya, memikirkan desa, lahan yang kritis, yang kering, tak ada hujan, dibor, keluar sumber air airnya keluar untuk pertanian. Dan sekarang sudah mulai bisa ditanami palawija, ya toh, padi, jagung, kubis, sayur-sayuran, bisa bersaing dong dengan yang lain. Dan itu udah mulai kelihatan hasilnya. Sudah Alhamdulillah dinikmati, kemarin sudah dipanen oleh Pak PJ Bupati, Komandan. Yang panen, Komandan. Beliau langsung. Siap. Membantu perekonomian warga setempat. Itu. Jadi ada resmi-resminya gitu. Siap. Ini maksudnya manfaat ya. Jadi menjadi aparat, menjadi pemimpin itu bukan lain kecuali 2 hal. 1 tanggung jawab, 2 manfaat. Ya, luar biasa. Air dulu. Waduh. Sekarang berjalan terus dan masyarakat terlibat di situ. Komandan. Itu sebenarnya lahan punya siapa itu? Lahan punya warga ya, karena ada sebagian yang punya warga sebelah itu diminta untuk tempat pengeboran. Ya. Tapi mereka semua kompak mau ya? Iya, mau. Mendukung ya? Oke. Dan Persetujuan. itu semua. Nggak ada masalah dengan
lahan yang nggak ada masalah ya. Tidak ada. Memang tujuannya untuk disuburkan toh. Siap. Di titik pengeboran itu ada penampungan air dan Ada sebagainya. penampungan. Ada, Komandan. Memang harus dibutuhkan penampungan. Ya. Oke, nah sekarang lagi berjalan, masyarakat juga sudah mulai menikmati. Siap. Ya toh, BUMDes ya ikut ya. BUMDes ya ikut. Ikut. PJ Bupati juga membantu mempopulerkan. Publikasi, nggih, siap Komandan. Rencana lain mungkin sebelahnya tadi ada berapa ratus, mungkin sebelahnya lagi dihidupkan lagi disuburkan atau bagaimana? Kalau di wilayah desa kami memang sangat membutuhkan air Mas ya, artinya tetap kurang karena masih satu titik. Dan kami untuk bertahap untuk menganggarkan lagi dari dana desa itu untuk ngebor lagi. Oh, dari dana desa itu pengeboran itu ya? Ya. Satu titik itu kena berapa? Segitu berapa meter tadi? 105. 105 meter ya? Ya. Kena berapa itu? Kalau per meternya, kalau per meter pengeboran itu ada 600. 600. Luar biasa. Belum yang lain-lainnya ya? Belum. Ya, tapi ya dana desa digunakan betul-betul untuk manfaat jangka panjang ya. Luar biasa ini. Nah, sementara itu di lahan kritis masih membutuhkan air dan pengairan. Kalau di pemukiman kira-kira air gimana? Pokoknya kalau pemukiman sudah cukup ya. Nah, dulu kan desa kami kan juga belum ada air. Nah, begitu saya menjabat langsung sabur ada 8 titik. 8 titik mata air. 8 titik pengeboran saya. Sehingga satu desa itu tercukupi. Oh gitu. Jadi program Pak Kades salah satunya unggulan ngebor. Iya, karena memang sangat dibutuhkan di Gitu ya? pemukiman ya. Luar biasa, ini Kades ngebor. Luar biasa. Idenya luar biasa. Jadi Pak Kades itu tahu betul gitu apa yang masyarakat butuhkan. Iya, betul. Nggak tiba-tiba, kita bikin apa tapi nggak dibutuhkan air, benar sekali. Bahkan sampai sapi-sapinya itu sekarang di kandangnya itu ada kerannya. Dan mandinya pun di dekatnya kandang itu. Dulunya kan ke Sapi itu sapi sungai. pedaging atau susu? Sapi ternak, lebih ternak. Nah, Karena rata-rata desa kami itu warga itu ada sapinya. punya sapi. Nah, punya simbol dan bila mana tidak punya sapi, dia merasa tidak punya tabungan. Setiap kepala keluarga Ada, pasti ada sapinya. ada. Oh gitu. Ya. Jadi program Pak Kades atau Tidak, memang warga sudah Tradisinya sudah seperti gitu tradisi. ya? Turun Itu temurun. dijual pada saat kurban atau bagaimana atau Nggih. Mungkin mau punya hajat juga Punya, seperti itu. intinya ya untuk dimanfaatkan ya. Ya, Kebutuhan. ekonomi memang sebetulnya kan ternak sapi itu diperanakkan, Oke. buat tabungan Oke. jangka lamanya. Oh gitu ya. Jadi salah satu keunggulan Desa Sumber Kokap tadi adalah bagaimana merubah lahan kritis menjadi Jadi lahan produktif, produktif. dipimpin oleh atau dimotori oleh 3 pilar sampai Iya. seperti ini. Berapa bulan tuh prosesnya dari Iya. kering menjadi panen raya? Itu berapa bulan? Kalau panen 4 bulan ya. Nah, Panen dari ngebor sampai Dari ini awal. tuh harus Hampir berapa 1 bulan? tahun 1 tahun ya? 1 tahun sudah Berarti berjalan ini 1 tahun. 2000 berapa tadi? Iya. 17. Berapa? 2000. 2003. 2023. 23. Berarti tahun inilah menikmati ya. Siap, Iya. sudah. Oh gitu ya. Siap. Baik. Hal apa lagi yang sebuah tantangan menjadi peluang di desanya? Mungkin Pak Siap. Babinsa ada pandangan? Nah, ini dan izin menyampaikan dan menambahkan kemarin ada program unggulan di kita itu berupa Rutilahu. Jadi rumah tidak layak huni. Huni. Kemarin kita dapat 3 unit. Nah, di situ rehab sama jambanisasi. Oke. Itu ada waktunya, tenggang waktunya selama 3 bulan. Jadi warga di situ merasa diperhatikan dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada 3 pilar, kan selalu ada di situ. Dalam setiap kegiatan kita monitor. Jadi program kita Rutilahu yang sudah berjalan. Untuk air dicukupi pelan-pelan toh. Ya. Siap. Untuk kesejahteraan sosial Iya. Rutilahu berapa unit tadi juga Tiga. lumayan. Hmm. Akhirnya tidak ada yang tertinggal. Ya. Siap. Semua dibantu pelan-pelan. Luar Dan biasa. ini menambahkan, dan kemarin kan mungkin tahun berapa ya Pak Kades? Ya. 2017 itu kan dari satuan kita Kodim ada jamban yang bentuknya kloset.
Nah, saya koordinasi sama Pak Kades, ini ada kloset ini bagaimana di desa ini. Nah, saya Ada musyawarah dan sekarang itu sudah mungkin 100% tuh per tiap rumah di Sumber Kokap sudah punya toilet MCK. masing-masing. Oh, Jamban. jadi tidak hanya sapi setiap rumah, jadi program MCK wajib Siap. ada di setiap rumah. Siap. Iya, Itu iya. cakep ya. Mohon izin Komandan, untuk sapinya Nah, kotorannya sudah diolah menjadi biogas ini Komandan. lagi, Ini Komandan. ini Dengan lagi, Pak Kades ini Komandan. Ini lagi. Jadi semua yang dipikirkan oleh 3 pilar ini nggak ada sampahnya. Siap Komandan. Ya toh? Siap. Budaya masyarakat harus punya sapi dan bangga punya sapi, rupanya itu peluang. Siap. Kalau tadi lahan kritis, Siap. itu tantangan. Ya. Bisa menjadi peluang. Siap. Ya toh, bisa jadi sumber mata pencarian baru. Sekarang budaya memelihara sapi Siap. justru juga jadi peluang dengan adanya tadi biogas. Biogas. Nah, gimana cerita Siap. biogas Pak sapinya Kades. gimana nih? Mulai dari ide siapa, kayak dapat wangsit dari mana, Iya, iya. atau bagaimana sekarang sampai di mana? Iya. Silakan. Sebetulnya ya Pak, ini bersirkulasi ya, beruntutan sampai ke stunting. Oke, Ya. mantap tuh. Kan stunting kan juga harus berkaitan dengan kebersihan. Ya. Nah, organik dibikin organik ya. Dari kotoran sapi itu kami kelola menjadi pupuk organik. Dan pupuk organik itu sangat dibutuhkan oleh pertanian itu. Apalagi sekarang pupuk sedang Iya, agak gimana? agak Jadi sulit kita ya. mandiri ya. Ah. Oke. Di samping menjadi pupuk organik bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, juga kebersihan tercapai. Capai. Dapat 2 Ya, tendang. ya. Ya. Tanaman subur, Tanaman subur, ekonomi juga akan tercukupi, cukupi, sehingga stunting akan terbantu. ya, kesehatan juga Iya, Oke, nah itu dapat semua ya. semuanya. Biasa, jalan. Tapi kan nggak mudah itu. Enggak semudah itu. Warga begini kan nggak mudah. Iya. Ilmunya begini. Nah itu bagaimana cara membuat masyarakat pertama aware, sadar dulu. Oh perlu ya kita punya sapi, ada kotorannya, terus kita olah begitu menjadi apa gitu kan. Nah itu membuat mereka oke setuju. Nah itu gimana tuh? Iya, butuh sosialisasi betulnya ya. Berapa Kalau cerita dari awal sebetulnya bukan hanyalah kotoran sapi saja. Dari manusianya juga sebetulnya. Kan kita memberantas dari situ. Yang tadi Jambanisasi. jambanisasi tadi itu kan juga ngatasi itu sebetulnya awalnya tidak ada yang punya. Hanya berapa jarang persen ya? aja, jarang. Jadi kesadaran. Oh rata-rata masih Ke sungai ya. primitif, masih konvensional Siap. di sungai. Ya. Ada tambahan dari Bapak Babin, itu ada 75 kloset diberikan kepada desa untuk dibuatkan jambanisasi. Tapi di rumah masing-masing itu. Iya. Ada Terus nggak yang di kolektif misalnya jamban umum? ada. Juga ya? Saya dibantu dari Berkim, ada jambanisasi umum ya, ada. Oke. Terus dari desa sendiri saya juga mengeluarkan 300 jambanisasi. Jadi saya wajibkan warga harus punya. Warga harus punya, saya wajibkan. Jadi ada yang kok enggak ada, cuman begitu sosialisasinya masuk, mereka paham. Biar sosialisasi masuk, mungkin melalui pendekatan apa dulu, apa budaya, apa tuh ketuk pintu, apa dikasih apa dulu, apa gimana Ya. Pak Kades nih? Ya kalau orang awam ya biasanya dikasih zaman itu enggak mau apa harusnya, nggak bisa kan Pak, tidak bisa. Akhirnya dikasih pemahaman gini. Demi kesehatan, demi ini martabat kita juga, mungkin gitu ya. Akhirnya mau lah. Alhamdulillah 100% semuanya sedesa saya itu ada zaman. Nah, setelah ada jamban di masing-masing rumah, masih ada nggak yang ke sungai gitu? Ada cuma jarang sekali, cuma sebatas kangen saja, sebatas terkikis. Budaya sudah baru. Kalaupun ada yang ke sungai, anggap saja napak tilas Pak. Ya. Alhamdulillah. Kangen napak tilas Pak gitu. Ya udah, sungainya dibersihin. Bersih sekali sekarang. Ya, bersih sekali. Jadi sungainya bisa mendatangkan manfaat banyak toh untuk mencegah banjir, untuk juga wisata, untuk pengairan, ya toh tidak dikotori dengan yang lain-lain. Buang sampah juga jangan sembarangan. Iya. Oke. Nah, ini 3 pilar pastinya membuat masyarakat bisa aware, akhirnya mendukung. Kan orang mendukung karena dulu toh, mengerti dulu. Pasti kan 3 pilar ini sering keliling. Iya. Jalan gitu ke kampung-kampung, per dusun, per RT, mungkin ketuk pintu, kumpulin di mana, begitukah?
Siap, izin menyampaikan kalau mungkin kita ini bertiga selalu mengadakan komunikasi sosial. Jadi mungkin door to door bisa ke rumah-rumah atau mungkin lewat ada musrenbang juga kita masyarakat ditanya ada keluhan apa. Nah, di situ kita sampaikan ada keluhan apa, nanti ditulis ini kita musyawarahkan kalau memang bisa nanti diwujudkan seperti itu. Biasanya atau umumnya nih sejauh ini 3 pilar ini jalan, harapan mereka tertinggi apa sih? Kebutuhan mereka tertinggi apa? Jadi mohon izin Komandan, untuk kan kalau maaf tadi, kalau jamban mungkin bukan dari mereka tapi dari kita misalnya. Dari mereka apa nih? Kami butuh ini, butuh apa tuh mereka? Jadi mohon izin Komandan, untuk tugas pokok Babin Kamtipmas saat ini kami berpedoman kepada DDS Komandan. Kan kami door-to-door sistem, kami setiap hari berupaya 5 sampai dengan 7 rumah kami datangi. Di situ kan beliau pasti menyampaikan harapan dan keluhannya. Apa yang terbanyak nih menurut Pak Babin? Saat ini dengan adanya pembukaan lahan kritis menjadi produktif itu, saat ini mereka ini membutuhkan yang berkaitan dengan pertanian. Jadi modal, alat-alat, pupuk Komandan. Alat, pupuk, siap. dan sebagainya. Nah Pak Kades juga sudah mengadakan listrik swadaya Komandan. 40.000 megawatt. Tiangnya pasang sendiri Komandan. Itu dari mana? Bagaimana tuh Pak Kades? Nah, dana desa. Luar biasa, dana desa tepat sasaran, tepat guna. Nah, di situ juga akhirnya dampaknya kepada masyarakat Komandan, lahan yang dulunya nilai harga tanah dari 1 hektar sekitar 30 sampai 60 juta. Sekarang, saat ini sudah 300 juta lebih. Luar biasa. Setiap di sekitar itu Komandan. Ini dilaporin nggak kemarin waktu penilaian? Harusnya dilaporin. Siap. Ada gitu bahwa lihat tuh dari sisi apa naik harga tanah ini karena luar biasa. Dan tidak ada yang mau dijual Komandan. Kalau kemarin banyak yang mau. Banyak mau jual. Mereka saat ini tidak ada. Iya, betul. Baik, dari Pak Babin Kamtipmas hasil tutup pintunya, hasil sobo pawonnya, siap. itu rata-rata mereka berharap soal seputar pertanian. Siap. Dari mulai alat, pupuk, pengairannya, termasuk pasca produksinya, sebagai pemasaran segala rupa. Berarti kan itu tantangan baru. Setelah tadi lahan kritis selesai, akhirnya ada tantangan baru lagi, dirembukan lagi. Gitu ya nggak? Terus dari sisi itu tadi ekonomi kan lumayan tuh dari sisi itu ya. Ada nggak dari sisi yang lain untuk mendukung ekonomi? Kan tadi sapi juga iya, biogas juga bisa membantu toh. Kemudian yang tadi lahan kritis dari sayuran segala rupa, ada mungkin sumber lainnya yang bisa menjadi sumber ekonomi masyarakat desa Sumber Kokap. Wisata atau apa nggak ada? Ya, ada memang lahan di sana itu dari pertanian itu menjadi wisata edukasi. Dampak dari pengeburan tadi itu. Dari kritis menghasilkan jadi edukasi. Iya, ini kan. Jadi beruntutan. Wah, ini efek domino yang sangat luar biasa. Ini seharusnya menjadi inspirasi buat seluruh 3 pilar ya, dimanapun Anda berada, melihat satu tantangan, melihat satu masalah di desa, seharusnya bisa dicarikan solusi yang bisa menjadi peluang seperti ini. Yang saya berharap sih Sumber Kokap bisa terus menyuarakan ini lewat media sosialnya. Kemarin ada pembekalan ya, ada pembekalan bagaimana menjual desa dan workshop ya. Silakan bagaimana cara ini. Mudah-mudahan itu menjadi inspirasi buat desa-desa lain, karena kan paling tidak ilmunya diserap, diterapkan di tempat lain kan jariah. Luar biasa ya, seperti itu kan. Nah, ekonomi udah seperti itu, sebenarnya sekarang tantangan ke depan seperti apa lagi sudah terbayang sama kita. Masyarakat juga butuh apa sekarang, lagi hobi-hobinya ke pertanian. Harga tanah pun meningkat. Oke, silakan nanti teman-teman 3 pilar keluar lagi idenya untuk memenuhi harapan warga masyarakat. Baik, selanjutnya saya ingin per bidang. Saya coba ingin mengetahui dari Pak Babinsa dulu terkait ketahanan masyarakat atau rakyat terhadap bela negara, kepancasilaan, hubungan antar mereka, kerentanan terhadap ideologi dan sebagainya nggak jelas, apalagi sekarang media sosial. Menurut Pak Babinsa gimana? Siap, dan kita selalu menyampaikan ke sekolah-sekolah untuk program wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Ke sekolah yang menyampaikan apa artinya sejarah
dulu Indonesia kok merdeka seperti apa kita sampaikan ke anak-anak, karena anak-anak itu kan generasi bangsa, jadi harus tahu sejarahnya seperti ini harus tahu. Kan sekarang itu masanya media itu kan harus kita memilah-milah, jangan sampai sejarah kita lupakan. Nenek moyang kita berjuang seperti apa, ya. Jangan kita menikmati kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif. Jangan disia-siakan kemerdekaannya. Jadi kita ke warga juga nyampaikan untuk wawasan kebangsaan gunanya apa sih? Nanti kalau memang sebagai komponen cadangan sewaktu-waktu dibutuhkan negara, kalian memang harus siap. Karena Anda sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia punya hak dan kewajiban membela negara. Luar biasa, Merah Putih tetap terpancang ada Pak Babinsa di desa sana Sumber Kokap, menggali ekonominya, kemudian sumber daya yang lain, tapi tetap Merah Putih selalu di atas ya toh. Bela negara tetap juga harus menjadi ruh dari desa itu. Biar apa? Biar apapun yang dikerjakan tetap kembalinya untuk umum. Karena jatuhnya kan ke Merah Putih. Nah itu penting sekali. Ya, jadi itulah caranya Pak Babinsa untuk memupuk kesadaran berbangsa dan kesadaran membela tanah airnya untuk warga desa Sumber Kokap. Mungkin tiap hari Senin ke sekolah jadi irup atau melatih apa gitu ya. Kayak kemarin mungkin masa-masa orientasi sekolah gitu kan. MPLS. Itu ikut-ikut ya. Ya begitulah Pak Babinsa, boleh garang, boleh tegas kepada musuh, tapi kan kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya tetap kita nih pembinanya, kita nih mitranya. Oke, luar biasa Pak Babinsa Serka Nur Rahman memberikan yang terbaik di desa Sumber Kokap. Dan saya lanjut ke Pak Babin Kamtibmas. Masih ada nggak warga Sumber Kokap terjerat pinjol, terjerat judi online? Ayo, di kampung biasanya nggak punya uang, tiba-tiba pinjem, ya tuh tiba-tiba terjerat. Nah, masih ada nggak? Siap Komandan. Untuk pinjol untuk desa Sumber Kokap tidak ada Komandan. Cuma yang ada Komandan masih ada. Itu masing-masing daerah itu ada aja istilahnya. Siap. Di sini kalau di tempat saya di kampung saya Bang Emok. Emok tuh ya sambil duduk bersimpuh gitu, ya itu pinjem-pinjeman. Ya jatuhnya kan itu rentenir toh. Nah, itu seperti itu. Masih Komandan. Itu memang namanya istilahnya kan ada istilah apa singkatan atau apa? Jadi untuk sistem dari ini adalah tanggung renteng Komandan. Kredit ini diberikan dengan bertanggung jawab 10 antara 9 sampai 10 orang. Artinya 8 membayar, 1 tidak, maka belum lunas Komandan. Jadi 10-nya harus membayar Komandan. Baru nanti jaminannya diberikan. Ini namanya Komandan. Ini tantangan buat Pak Babin Kamtibmas. Siap. Terus gimana caranya nih biar ini bisa kita tertibkan? Jadi mohon izin, kami mendorong daripada mengambil kredit yang bukan dijamin oleh pemerintah, kami mendorong kepada KUR Komandan. Karena mereka kan sudah punya jaminan yang dibuka lahan-lahan kritis. Tadi kan sudah produktif itu Komandan. Jadi sekarang akses KUR. Sosialisasi nih. Siap. Nah itu jangan ini ya, jangan patah semangat ini. Siap. Promosi antara KUR itu harus. Secara bunga jauh Komandan. Jauh. Tapi tidak ada, mohon maaf ya, gara-gara pinjol gitu-gitu banyak yang mohon maaf ya. Enggak ya mengakhiri hidupnya, frustasi segala rupa, kan dampaknya luar biasa ya. Itu kan baru di sisi pinjol dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya ekonomi tadi, pertaniannya bangkit, mulai bisa perlahan-lahan kami berharap bisa terkikis. Mungkin bisa didorong dengan cara UKM yang lain ya, UMKM yang lain, mungkin industri rumahan apa gitu kan yang ada. Itu nanti biar bisa mandiri, punya produksi sehingga pinjam-pinjamnya enggak ini. Dan memang promosi dan sosialisasi ya. Terus lain-lain keamanan ketertiban di sana apa yang menjadi kerawanan di desa Sumber Kokap? Untuk desa Sumber Kokap kami punya inovasi Jumat Curhat. Jumat Curhat? Jadi curhat ini yang berat-berat Komandan. Jadi masih ada yang terjerat judi online, ada. Secara sukarela keluarganya berkonsultasi, bagaimana Pak Babin, anak kami sekarang terjerat pinjol. Oke, kami datangi. Kamu beli chipnya di mana? Kami datangi, tolong ini jangan dilayani, hutangnya sudah banyak. Dia sudah mengambil uang ibunya. Sudah kami lakukan Komandan. Tapi untuk proses hukum tidak, karena kami memandang bahwa ini dalam status keluarga Komandan. Jadi kami tetap restoratif
justice kami utamakan, Komandan. Baik. Kami tetap berpedoman kepada 3 pilar. Jadi kami kalau menghadapi suatu permasalahan yang hampir menyentuh kepidana, kami menerapkan restoratif justice melalui rumah rembuk. Rumah rembuk dulu. Siap. Mantap sekali. Itu kami Jadi 3 pilar di situ, Komandan. ya, penegakan hukum benar, tapi last resort ya. Siap. Upaya terakhir. Iya. Kumpul dulu ya toh. Siap. Karena bisa diselesaikan di situ, Siap. selesaikan dulu di situ. Siap. Yang jelas, yang jauh lebih penting pesan kami itu bukan bagaimana kita menegakkan hukum, tapi bagaimana kita mencegah orang untuk jadi korban ataupun jadi tersangka. Memang harus sering-sering keliling bertiga, entah lewat apa ya toh, dari sisi hukum, sisi pembangunan, sisi bela negara, ketahanan segala rupa, semualah karakter bangsa di situ. Pokoknya jangan bosan-bosan. Ya. Siap. Ya, berat tugas kita memang. Siap. Ya, bayangkan satu desa 3.000-an jiwa oleh 3 orang. Ya. Anggap saja satu orang 1.000 jiwa. Aduh, luar biasa ini. Aduh, memang kiprah bapak-bapak ini sangat bukan kaleng-kaleng, ya. Dan ini menjadi bukti bahwa Sumber Kokap dengan 3 pilarnya layak untuk mewakili Kabupaten Bondowoso di acara Anugerah Patriot Jawi Wetan yang kedua tahun 2024. Nah, sekarang kembali kepada Pak Kades. Kira-kira Pak Kades, apa keluhan warga di Desa Sumber Kokap terkait pembangunan maupun pelayanan publik di sana? Yang paling yang paling banyak mereka ngeluh tentang apa gitu ya? Ya. Keluhan sebetulnya memang ada berkaitan dengan tadi ya. Ekonomi ya. Nah, begitu kami adakan pengeboran, juga jalan usaha tani tadi sudah teratasi ya. Terus bisa dimanfaatkan dengan organiknya tadi itu, sehingga bisa tercapai ekonomi itu. Biasanya kalau kemarau itu tidak ada tanaman sama sekali, sekarang bisa bertanam. Nah, sehingga panenan itu kan terus di musim hujan dan musim kemarau tetap berjalan, sehingga bisa teratasi juga di situ. Dikit-dikit gitu. Mandiri toh? Iya. Oke, itu cara dampaknya banyak sekali sebetulnya ya, dampak positifnya. Ya, desa bersih. Betul. Desa bersih, stuntingnya juga teratasi. Terus terang kalau Kokap dulu memang nggak banyak ya. Alhamdulillah sekarang sudah habis. Oke. Tinggal 1 orang sudah teratasi. Saya bantu lewat PMT Dana Desa. Sudah teratasi itu kalau stunting di Sumber Kokap. Artinya dampak dari pengeboran tadi itu bisa kemana-mana. Luar biasa. Yang jelas Pak Kades Sumber Kokap ini mampu dan sangat amanah di dalam penggunaan dana desa maupun anggaran desa itu. Itu yang paling penting. Kunci dari semuanya itu adalah yang tadi, bahwa diberikan kesempatan memimpin, diberikan kesempatan untuk menjadi figur di desa. Yang penting kuncinya 1, amanah. Amanah. Ya, Ya. Nah itu baik. Perbincangan kita tentunya belum selesai, tetapi waktu dan durasi dibatasi. Nanti kita akan sambung lagi bagaimana Sumber Kokap kemudian, mudah-mudahan Sumber Kokap itu juara ya toh di tingkat provinsi. Ya saya netral tapi saya dukung semua yang bagus-bagus. Tapi karena inovasinya terbukti tadi seperti ini, dari yang kritis menjadi hidup dan akhirnya kemana-mana manfaatnya. Ini saya pikir menjadi nilai tambah yang semoga dapat juara. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira saya ingin meminta beliau-beliaunya memberikan pesan kepada masyarakat Sumber Kokap sendiri. Kira-kira pesan-pesan apa yang spesial disampaikan oleh mereka? Saya mulai dari Pak Babinsa, boleh duluan? Mungkin bisa lihat ke kamera. Saya ucapkan untuk khususnya warga Sumber Kokap untuk kedepannya bisa lebih baik telah dipimpinnya dengan Bapak Kades. Semoga kedepannya program-program beliau minta tolong didukung. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Babinsa Sumber Kokap Serka Nur Rahman. Berikutnya Babin Kamtibmas Desa Sumber Kokap. Silakan. Jadi untuk masyarakat Desa Sumber Kokap, kami berharap bahwa kerjasama yang sudah terbangun dengan baik dari 3 pilar dan masyarakat,
mohon bisa tetap dijaga. Syukur-syukur nanti bisa kita tingkatkan. Kemudian dengan hadirnya lomba ABCW, kita semakin termotivasi lagi untuk berbuat lebih baik lagi kemana. Oke, Babin Kamtibmas Desa Sumber Kokap, Bribka Hepri Andriansa. Oke, terakhir, Bapak Kades Sumber Kokap, kebanggaan kita. Apa kira-kira pesan buat warga desanya? Ya, terima kasih ya masyarakat kami, masyarakat saya ya semuanya ya. Gak usah khawatir, gak usah khawatir. Kami ini berempat ini selalu bersinergi ya untuk masyarakat juga semuanya ini. Bagaimanapun tetap untuk masyarakat ya. Semuanya sudah kami laksanakan, termasuk yang kami ceritakan tadi itu sudah terlaksana ya. Tinggal kedepannya tinggal menyempurnakan lagi. Ekonomi yang harus kita bangun ya, kita bangun ke lahan yang tadi itu, yang lahan kering jadi produktif. Insya Allah desa kita akan makmur dan sejahtera. Dan saya butuh juga semangatnya, juga kekompakannya warga ya. Bagaimanapun kita tidak bisa sendirian, warga harus juga semangat mendukung kami berempat ini. Oke, itu terima kasih Bosku. Luar biasa. Nah, kira-kira ada nggak yel-yel dari 3 pilar ini sendiri Sumber Kokap? Mungkin ada bisa ditularkan ke masyarakatnya. Seperti apa? Coba silakan. Maju Ya, jaya. ada. Maju jaya. Makmur sejahtera. Ya, Sumber Kokap. Makmur sejahtera. Oke, sekali lagi. Sumber Kokap. Makmur sejahtera. Wah, luar biasa. Baik. Sobat Binmas dan pemirsa sekalian, pembicaraan kita atau perbincangan kita sangat seru dengan mereka-mereka yang melayani masyarakat Desa Sumber Kokap, Kecamatan Taman Kroco, Kabupaten Bondowoso. Waktu kita sangat terbatas, tetapi dari waktu yang terbatas tadi kita bisa mengambil banyak pelajaran, banyak hikmah, dan beberapa hal yang bisa dijadikan inspirasi. Dari saya menyimpulkan bahwa rupanya mereka bertiga menginspirasi kita bahwa menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pelayan publik, menjadi seorang aparat negara, tiada lain, tiada bukan, hanya ada 2, yaitu tanggung jawab dan amanah. Kalau kita pegang dua-dua itu, tanggung jawab dan amanah, insya Allah masyarakat atau publik akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang beliau-beliau bertiga ini lakukan, termasuk mungkin dengan pilar-pilar lainnya yang di luar ini, mudah-mudahan bisa bernilai pahala, beramal jariah, dan juga bisa menjadi inspirasi untuk siapa saja yang sama-sama berkiprah sebagai pelayan publik, baik di tingkat RT, RW, dusun, desa, dan lain sebagainya, untuk Indonesia yang jauh lebih baik lagi. Saya, Dimas, Polda Jawa Timur. Sampai bertemu kembali di podcast Bimas on Air berikutnya. Salam, Arkam Dimas.